Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari, Lari buat Tuhan. lili. Semua siap-siap melompat. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kylie, apa kabar sih hari ini? Aku baik banget. Kak Lucy bagaimana? Puji Tuhan, aku juga baik. Kalau Bang Daud? Baik banget. Oh baik Karut banget. gimana? Baik Oke. juga, Kak. Kita mau ngapain sih Kak hari ini? Kita mau sekolah minggu ya Bang Daud ya? Kita mau sekolah minggu Kak Lucy, ini kan hari Minggu. Oh, iya. Jadi mau sekolah minggu Bener. dong. Bang Daud udah siap belum sekolah minggu? Banget dong. Siap banget. Kylie, Udah dong, siap dong. Udah mandi? udah wangi? Udah dong? Udah makan? Udah kayaknya. Tapi gak kerasa ya Kylie, ini tuh udah akhir Oktober loh kita sekolah minggu online lagi. Udah lama banget kita online nih Kak Lucy. Iya Kak. Bosan gak ya? Aku sih sedikit. Ya, Kalau sedikit Kylie, ya. Dikit juga lah bosannya. tapi tetap memuji Tuhan lah Kak. Tetap semangat, tetap sekolah minggu setiap waktu. Iya. Kak Lucy, aku mau tanya, Kak Lucy tuh udah masuk kuliah belum sih tatap muka gitu? Aku belum Kak karena masih pandemi ini. Oh belum, kira-kira adik-adik udah belum ya? Ada yang udah, ada yang belum kali ya Kak ya. Oke. Kita mau mulai ya? Iya Kak, tapi adik-adiknya harus udah mandi, Betul, udah sarapan, betul. pakaiannya yang cantik, yang ganteng. Iya betul. Terus siapin persembahan, Alkitab Alkitab juga. juga. Nah adik-adik, kita akan nyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah, tapi dengan semangat ya Kylie. Iya, pakai gerakan Iya. juga ya? Iya, Oke. berarti adik-adik bangkit berdiri dong. Oke. Kasih Yesus Indah, Indah Oh Indah. Ayo Bang. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesus indah, oh indah. Dari atas ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Tangannya ke atas. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, Lebih indah dari pelangi. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, kita tadi udah nyanyi nih Kak Lucy. Sekarang kita mau buka ibadah kita, tapi kita mau angkat pujian dulu ya dengan sikap yang berdoa. Kita mau angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Semuanya masih berdiri.
setiamu di sepanjang hidupku. Dasar setiamu di sepanjang hidupku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari Tita yang ke-9 dan maksudnya kita sama-sama mengucapkannya. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama. Yang maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau pengampunan dosa. Kita angkat pujian Oton di Parbadia Bongotu. Marilah kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Epistel di bulan Oktober diambil dari Filipi 1 ayat 6. Kita sama-sama mengucapkannya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli
Kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita bernyanyi Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kylie masih ingat ayat hafal minggu lalu enggak? Masih kayaknya sih, masih. Masih ya kak? Kakak kelas tengah dan kelas besar, aku kelas kecil, mau? Boleh, boleh. Oke. Oke. Kelas kecil itu dari 1 Samuel 3 ayat 10b. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Oke. Aku kelas tengah ya, kelas tengah sampai kelas besar, mulai dari kelas Nazaret sampai kelas Yerusalem. Sama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah gitu Kak Lucy. Kak Lucy, sekarang kita mau dengar firman Tuhan nih. Kita mau dengar firman Tuhan. Pendeta siapa nih sekarang yang bawain? Pendeta Christian Simanjuntak. Oke, berarti adik-adik harus sudah siap-siap ya. Tadi kan Kak Lucy di depan bilang Alkitabnya disiapin. Benar. Selain Alkitabnya, Kupingnya harus juga biar dengar. Ini juga nih Kak, Iya, matanya biar bisa baca yang, tapi dengan yang penting hatinya. betul, supaya nanti kalau firman Tuhannya bisa masuk ke dalam. Betul. Gitu. Oke, tapi kita sebelumnya mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi buku Ende lagi, Baritana Umuli. Ayo Bang. Nang arsa kehu bolus on
Damai sejahtera daripada Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik, anak-anak sekolah minggu. Amang Pendeta yakin adik-adik dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan penuh sukacita, gembira selalu, senang ya. Nah, adik-adik, sebelum kita untuk beraktivitas atau melaksanakan kegiatan kita, firman Tuhan untuk kita di minggu kita kali ini, ibadah kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Amang Pendeta akan membacakannya untuk adik-adik. Adik-adik, anak sekolah minggu, ikuti dalam hatinya masing-masing ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah baca firman Tuhan, yaitu mengenai suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Ananias dan Safira memiliki harta ya, harta yang banyak. Bentuknya yaitu tanah. Dia memiliki sebidang tanah dan banyak tanah yang dia miliki. Kemudian adik-adik, kalau misalnya kita baca ayat sebelumnya di dalam pasal 4 ayat 32, itu dikatakan cara hidup jemaat. Ternyata pada zaman itu jemaat ya, seperti adik-adik ini, anak-anak sekolah minggu ini semua memiliki satu hati dan satu pikiran. Satu hati dan satu pikirannya bagaimana Pak Pendeta? Mereka mau untuk saling membantu satu sama lain. Contoh, kalau misalnya adik-adik punya 2 permen, anak temannya cuma ada 1 dan teman satu lagi tidak punya permen, adik-adik mau untuk saling berbagi.
Jadi saling berbagi, saling tolong menolong, dan saling membantu. Itulah cara hidup jemaat ketika itu. Dan ketika Petrus melihat hal itu, semua baik apa adanya, saling menopang. Dan ketika itu jemaat juga mau untuk menjual semua hartanya, harta bendanya dijual dan diberikan kepada rasul-rasul. Nah, ketika rasul-rasul sudah diberikan hartanya yang hasil jualan mereka, rasul-rasul dapat membagikannya kepada jemaat dengan adil, sehati dan sepikir tadi ya, dengan adil dibagikan oleh jemaat yang membutuhkannya. Ini sangat luar biasa. Firman Tuhan mengatakan kepada adik-adik anak sekolah minggu, saling berbagilah kita, saling tolong menolonglah kita, saling membantulah kita. Ketika kita memiliki dua, teman kita tidak memiliki, kita bantu dia agar dia memilikinya. Itulah ciri khas dari jemaat yang takut akan Tuhan. Adik-adik semua takut sama Tuhan kan? Kita semua takut akan Tuhan. Maka dari itu lakukanlah hal itu, saling membantu, saling menolong satu sama lain. Nah, kenapa Ananias dan Safira ketika mereka menjual tanahnya, mereka mempunyai pikiran setengah sajalah yang harus saya berikan. Harta yang sudah saya jual ini, tanah yang saya sudah jual ini, hasilnya setengah akan saya berikan kepada rasul. Nah, pertanyaannya bagi adik-adik semua yang nonton ini ya, yang beribadah pada hari ini. Salah nggak Ananias ketika dia memberikan setengah dari hasil penjualannya kepada rasul? Itu hak dia dong, nggak salah dong, ya, nggak salah ketika dia orang jujur. Tetapi menjadi salah ketika mereka tidak jujur atau berbohong. Nah, itulah yang terjadi kepada Ananias. Ananias memberikan setengah dari hasil penjualannya, tetapi dia katakan kepada rasul bahwasanya semua hasilnya sudah diberikannya. Ini adalah kebohongan, ini adalah ketidakjujuran. Amang buat contoh adik-adik ya, anak-anak sekolah minggu. Sebelum pandemik COVID-19 kita kan onsite nih ya, ke gereja, datang semua kita ke gereja. Waktu di rumah, papa mama ngasih uang persembahan berapa sama adik-adik? Amang bilang lah dulu 5.000 ya, sekali persembahan satu kantong. Biasanya kita berapa kantong persembahan? 2 kali ya, 2 kali persembahan atau 2 kantong atau kita bilang 3 kantong. Ya kan? Kalau 3 kantong berarti 15.000, 5.000, 5.000, 5.000. Kalau 2 kantong 10.000, 5.000 sama 5.000. Nah, kemudian adik berangkat dari sekolah, adik-adik semua. Berangkat dari sekolah. Ketika nyampe di gereja, ibadah kita dan masuklah ke dalam acara persembahan. Ketika persembahan, adik-adik mempersembahkan semuanya itu yang diberikan ayah dan ibu atau enggak? Kalau adik-adik tidak memberikan semuanya berarti adik-adik sudah berbohong ya. Karena dari rumah dibilang papa mama 5.000 persembahanmu satu kantong. Padahal kita potong ya, potong atas. Jadi 2.000 kita masukkan, 3.000 lagi kemana? 3.000 lagi karena kita lihat ada tukang somai ya. Ya, tukang cireng kita mau untuk membeli itu ya, untuk ke 3.000 itu untuk beli itu. Ternyata itu berbohong, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Tidak boleh berbohong, tidak boleh ada ketidakjujuran dalam hidup kita ini. Jadi kalau sudah diberikan orang tua persembahan 5.000 harus kita persembahkan, 5.000 kita persembahkan. 10.000 kita harus persembahkan, 10.000 kita harus persembahkan. Bahkan kalau dikasih orang tua 100.000 engkau harus persembahkan, kita juga harus mempersembahkannya 100.000. Jangan dipotong ya, jangan dipotong atas sehingga kita berbohong kepada Tuhan kita. Nah, itulah yang terjadi kepada Ananias. Dia memotong hasil itu dan mengatakan kepada rasul bahwa semua itu sudah diberikannya, padahal tidak. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Tadi kita baca semua, nyawanya selesai, putus ya, dia mati ya. Kemudian datang istrinya. Ternyata istrinya juga bersekongkol dengan suaminya. Si Safira bersekongkol dengan Ananias. Ketika Rasul Petrus bertanya berapa hasil dari penjualan tersebut, tanah tersebut, dia mengatakan betul sekian katanya. Padahal yang diberikan seharusnya banyak ya, full. Tapi dia katakan
betul sekian. Setengah yang dikasih itu dikatakan betul sekian. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata istrinya juga ikut berbohong. Istrinya juga ikut tidak jujur. Kemudian istrinya juga mati ya. Mati adik-adiknya tadi kita baca ya. Jadi kalau begitu apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini kepada kita, orang yang berbohong atau orang yang tidak jujur, makin lama hidupnya akan tidak ada gairah lagi. Makin lama hidupnya dia akan dibayang-bayangi oleh kegelapan di dalam hidupnya. Sehingga dia akan bisa seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, dia akan menderita. Nah, makanya kalau melalui firman Tuhan ini Amang bilang Tuhan itu sangat baik. Kenapa Amang bilang Tuhan itu sangat baik? Sekarang siapa yang pernah bohong adik-adik? Tunjuk tangan dulu di dalam rumah ini. Tunjuk tangan di rumah biar orang tuanya ngelihat. Tunjuk tangan dulu. Siapa yang pernah bohong? Amang yakin kita semua pernah bohong. Kenapa Amang bilang tadi Tuhan baik? Bayangkanlah firman Tuhan ini. Ananias dan Safira berbohong sekali di situ, langsung divonis mati. Padahal kita sering berbohong, tapi masih diberikan napas kehidupan. Tuhan masih ingin melihat perubahan-perubahan kita. Tuhan masih ingin melihat kebaikan-kebaikan kita. Dan Tuhan ingin melihat kita agar kita hidup di dalam kejujuran dalam hidup kita. Maka dari itu sekarang adik-adik bilang sama papa mamanya. Kalau lagi ibadah sama papa mamanya, bilang gini, "Pa, Mak, abang, kakak, adik mau jujur sama bapak mama." Luar biasa, puji Tuhan. Kalau sudah mau jujur hidup, kita akan mendapatkan berkat yang melimpah dalam hidup kita. Kita sampaikan kehidupan kita adik-adik, janganlah kita seperti Ananias atau Safira, tetapi hendaklah kita hidup di dalam kejujuran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami agar kami hidup di dalam kejujuran. Bukan seperti Ananias ataupun Safira yang membohongi kehidupan mereka sendiri Tuhan. Terlebih lagi membohongi Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan, Roh Kudus mula yang selalu mengingatkan kami agar kami tidak mau untuk mendustai Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu konsekuensi dari mendustai Engkau Tuhan, konsekuensi ketika kami berbohong terhadap Engkau Tuhan. Maka seperti yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dialami Ananias dan Safira Tuhan, nyawanya tidak terselamatkan Tuhan. Maka dari Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Walaupun kami sering jatuh ke dalam dosa, sering jatuh ke dalam kebohongan-kebohongan, Engkau masih memberikan kesempatan. Kami tidak akan mau untuk menyia-nyiakan kesempatan tersebut Tuhan. Tapi kami mau untuk selalu berbagi satu sama lain dan tidak berbohong, tapi melakukan keadilan dan kejujuran dalam kehidupan kami. Berkati kami selalu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, Engkau yang berkati di dalam tumbuh kembangnya, Engkau yang memberikan hikmat kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka lebih lagi berhikmat dalam hidupnya dan dapat sukses ketika mereka memakai hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Eli tadi dengerin Amang Pendeta nggak Kak? Denger dong, kan aku tadi Kak Lucy udah bilang telinganya siapin, aku denger. Coba cerita tentang apa sih Kak? Itu ya, tadi ada 2 orang ya, namanya Ananias sama Safira. Terus dia bohong, ditanyain, kamu jualnya berapa? Dia bohong Kak Lucy. Gak jauh jujur dia. Gitu. Berarti Tuhan gak suka ya Kak? Oh ya gak suka Kak Lucy, Tuhan tuh sukanya sama anak yang jujur, anak yang baik. Nah, berarti kita harus punya hafalan dong, Iya, supaya Kak, inget benar. dong. Betul. Oke, sekarang kita mau di kelas kecil tengah besar lagi. Oke Kak. Kak Lucy mau kelas berapa? Oh kelas kecil. Kelas kecil dulu. Ya deh nggak apa-apa. Kak Lucy kelas kecil, aku tengah dan besar ya. Oke, Kak. Oke, silakan Kak Lucy duluan. Ayat hafalan untuk kelas kecil yaitu Tuhan Yesus sayang pada anak yang jujur. Sekarang kelas tengah dan besar dari Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Gitu.
Sekarang kita mau apa nih? Kita mau mengumpulkan persembahan, Kak. Nanti persembahannya dikirim ke siapa? Dikirim ke rekening gereja, Kak. Iya. Biar nanti gerejanya bisa dibangun lagi ya. Iya, betul. Kelas sekolah minggunya bisa diperbaiki ya. Betul, Kak. Oke, Dan kita nanti angkat. kalau udah masuk, ya, Kelasnya baru. Iya, Cakep, betul. wangi. Oke, kita mau angkat pujian dulu. di sana dong. Oke, di sana dong. Ayo Bang sama Kak Ruth. Di sana dong kubuan Tuhan Barbuering lungkunan sota dong nian Sadiaman arkana Tuhan Olo sai rajungan sude dengan basah Jaloma Tuhan sailas. Sekarang adik-adik nyanyi sama Kak Lucia ya ayat kedua ya. Jaloma Tuhan sailas maroha. Kak Lucy, kita udah selesai nih, ibadahnya kita udah mau selesai ya. Nah, tapi yang mau diingetin adalah adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Meskipun kita di rumah, kita harus tetap sehat. Tapi Betul, Kak. harus percaya juga kalau Tuhan itu hebat gak dia? Hebat banget. Hebat. Tuhan bisa jaga nggak kesehatan Bisa kita? dong. Tapi kita harus jaga Kita ya. harus jaga juga. Nah, Tuhan itu kuat gak? Kuat, Kak. Bisa tolongin kita nggak? Bisa, Kak. Bisa, tapi kita harus jaga diri ya. Betul. Oke, kita mau angkat pujian sekarang. Kuat. Hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, kuat Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, kuat Tuhan Yesus yang terkuat. Yesus yang terkuat. Hebat, Yesus yang terhebat. besar, Yesus yang terbesar. besar, tiada tandingannya. Yesus terkuat, Yesus yang terkuat. kuat, Yesus yang terhebat. hebat, Yesus yang terbesar. besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar. Besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar. Besar, tiada tandingannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah minggu kita hari ini sudah selesai. Pendeta Parhalado, kakak dan abang mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.